Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marius Abun, jurusan Peternakan, NPM 190406030022. Saya kuliah di salah satu kampus, yaitu kampus Universitas Kanjuruhan Malang. Di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan terkait UAS atau ujian akhir semester. Pertanyaan pertama, nomor 1, jelaskan teknis pemeliharaan ulat maggot. Tentunya dalam pemeliharaan ternak apapun, tentunya tidak terlepas dari tempat tinggal dari ternak tersebut. Yang pertama, tentunya kita membuat kandang terlebih dahulu untuk sebagai media tempat tinggal dari ternak tersebut. Kandang merupakan kebutuhan setiap hewan ternak, karena pakan yang digunakan juga termasuk makhluk hidup. Tentunya kita membutuhkan hal-hal yang sama. Fungsi kandang berlaku sebagai tempat black shoulder fly untuk memproduksi telur-telur sebagai bibit maggot BSF. Kemudian untuk tahap lebih lanjut, tentunya kita perlu menyediakan tempat penetasan telur. Di sini saya ingin menjelaskan terkait media penetasan telur. Media untuk telur BSF menetas bisa dibuat dari box, kardus yang kecil atau terbuat dari triplex. Setelah telur menetas, pindahkan larvanya langsung ke biopon sebagai media pembesaran. Pisahkan media penetasan dan pembesaran di dalam kandang. Pemisahan ini berguna karena jika menyatu, telur-telur akan mudah pecah tertekan oleh larva. Yang kedua, biopon. Biopon tempat pembesaran larva lalat BSF yang biasanya dirangkai dari kayu PFC dan dipenuhi oleh tanah gembur. Pada dasarnya, biopon memiliki dua jenis, yaitu biopon biasa yang tidak dilengkapi ram, digunakan sebagai media untuk memproduksi larva kecil dari pon yang memiliki ram, tidak miring sebagai jalan migrasi prepupa. Tahap pengembangbiakan maggot. Adapun beberapa tahapan pengembangbiakan maggot. Yang pertama, siapkan air sebanyak 1 liter dan gula pasir sekitar 5 sendok. Yang kedua, masukkan air dan gula ke dalam ember. Ketiga, siapkan dedak sebanyak 5 kg dan penyedap rasa, lalu campur dengan air dan gula yang sudah disiapkan. Keempat, tuangkan Yakult atau bisa juga digunakan M4 ke dalam ember. Untuk komposisi M4 bisa tutup botol. Untuk Yakult bisa berikan setengah botol atau 1 botol. Kemudian setelah selesai, tuangkan campuran dedak ke ember dan tutup menggunakan daun pisang plastik atau kertas minyak. Simpan ember di dalam kandang dekat dengan media penetasan telur. Setiap 2-3 hari, lalat BSF akan berdatangan dan mulai bertelur di sekitar ember dan media penetasan. Di sini saya akan menjelaskan tahap atau proses panen cacing maggot. Yang pertama, setelah telur menetas, berikan sekitar 1 minggu sampai larva benar-benar sudah terbentuk. Kemudian waktu yang baik untuk panen maggot adalah 2-3 minggu setelah telur menetas, agar lalat BSF selalu datang pada tempat tersebut dan melancarkan usaha kita. Kemudian taburkan dedak fermentasi di sekitar media penetasan telur atau ember sebanyak seminggu sekali. Jangan lupa
menaruh organik di dalam kandang sebagai pangan atau makan dari cacing maggot BSF. Pertanyaan yang kedua, apa saja produk yang bisa dihasilkan dari beternak cacing? Budidaya cacing tanah dipasarkan kepada masyarakat umum yang membutuhkan. Contohnya saja pada masyarakat petani yang nantinya digunakan sebagai pupuk berupa organisme hidup. Cacing tersebut biasa disebut sebagai soil engineering yang membantu tanah membentuk pori-pori untuk aerasi dan drainasi. Pada bidang lain, cacing juga dapat digunakan sebagai pakan ikan dan pakan burung. Selain itu juga dapat digunakan sebagai obat penyakit tipes. Yang berikut, kendala beternak jangkrik. Jangkrik merupakan sangat rentan mati ketika suhu udara rendah. Presentasi kematian yang terjadi bisa berlangsung cukup besar. Peternakan harus mengantisipasi perubahan suhu di dalam kandang, apalagi ketika kondisi cuaca sedang tidak bagus. Biasanya peternak jangkrik menggunakan lampu sebagai penghangat. Yang kedua, bersifat kanibalisme. Suhu yang terlalu tinggi juga bisa menyebabkan jangkrik menjadi kanibal. Akibatnya, jangkrik di dalam kotak akan sering menyerang satu sama lain. Sifat kanibalisme juga bisa muncul karena jangkrik mengalami kekurangan cairan. Cara di sini sedikit cara mengatasi sifat kanibalismenya adalah dengan menjaga suhu di dalam kandang agar tidak terlalu tinggi atau rendah. Kemudian modal rumah beternak yang mahal. Sebenarnya beternak jangkrik tidak perlu dilakukan di rumah. Di sini kita bisa menggunakan ruang kosong di dalam rumah selagi ruangan tersebut ideal atau tidak digunakan. Kemudian hasil panen yang sedikit. Hasil panen yang didapatkan lebih banyak. Kita bisa memaksimalkan ruang di dalam kotak untuk dibuat menjadi 2 tingkat. Kita hanya perlu menyediakan bangku atau tangga agar memudahkan proses perawatan dan panen. Soal terakhir, pemeliharaan bekicot. Pertama, kita perlu menyediakan kandang terlebih dahulu. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan budidaya ternak bekicot adalah kandang yang memiliki kelembaban dan keteduhan yang tepat, sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius. Proses budidaya ternak bekicot. Melakukan proses produksi terhadap bekicot untuk masa kawin bekicot biasanya terjadi pada usia 6-7 bulan. Nah, biasanya pada musim kawin, bekicot akan mencari lingkungan yang aman untuk bertelur dan tidak perlu tempat khusus. Setiap bekicot bisa menetas telur mulai dari 50 hingga 100 butir telur. Mungkin itu saja penjelasan atau jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih.